Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimin lanjutkan lagi cerita Raja Kegelapan Cipei-nya. Tapi seperti biasa, sebelum dilanjut, bantu tekan tombol like dan berkomentar juga Tuan dengan gas. Bab 1247. Apa yang dapat aku lakukan? Aula Balai Naga. Long San dan yang lainnya semuanya terdiam. Long Hui kembali dan memberitahu Ji Fei apa yang terjadi. Semua orang terkesan dengan keluasan pikiran Ji Fei. Bahkan Long San sangat mengaguminya. Dia bahkan merasa malu karena menginginkan posisi pemimpin Balai Naga dan ingin memberikannya kepada Long Ziluo. Pemimpin Balai Naga adalah seorang raja yang tidak dimahkotai. Dia dianggap sebagai salah satu pilar negara. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang memimpikannya hal ini. Tetapi Ji Fei sangat jujur, yang sangat mengagumkan. Kalau begitu, kurasa sebaiknya kita lakukan saja apa yang diinginkan ketua aula, benar kan? Long San memandang orang lain dan bertanya. Yang lainnya terdiam sejenak, lalu mengangguk. Long Ri menghela napas. Memang seperti ini, aku tidak pernah menyangka kalau Master Ji Fei berpikiran begitu luas. Benar sekali, jika saja kemampuan bela dirinya tidak hancur, dia akan menjadi pemimpin masa depan yang cemerlang di Balai Naga kita. Long Hui masih merasa enggan menyerah dan dipenuhi penyesalan. Apakah kamu ingin membawa Ji Fei ke sini? Long Yue menatap Long San dan bertanya. Long San menggelengkan kepalanya. Mari kita hormati pilihan ketua aula Ji Fei. Long Yue menerimanya secara default. Lalu bagaimana kalau kali ini kita menambahkan satu unsur baru dalam seleksi pendatang baru, yaitu memilih calon ketua aula? Long Shan meminta saran. Semua orang setuju. Setelah pertemuan itu, Long Shan kembali ke rumah dalam. Suasana hatinya sedang rumit sekarang dan tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Melihat Long San khawatir, Kou Fanghua mendekat dan memeluk lengan Long San. Ada apa, suamiku? Long San tidak menyembunyikan apapun dan menceritakan seluruh kejadian. Setelah mendengar ini, Kou Fanghua tertegun, dan kemudian wajahnya dipenuhi dengan kegembiraan. Ini sungguh suatu hal yang hebat, bukankah ini memberi anakku kesempatan? Suamiku, kamu harus membantu Ziluo. Kou Fanghua meraih lengan Long San dan berkata. Long San memandang Kou Fanghua dan berkata, saya tidak bisa mengatakan apapun tentang masalah ini sekarang. Apa artinya? Kou Fanghua bertanya dengan ragu. Sikap Ji Fei saat ini telah membuat semua orang terkesan. Jika aku egois, aku tidak akan layak mendapatkan kepercayaan semua orang di Longtang. Kou Fanghua menunjukkan ketidaksenangan di wajahnya. Dia sudah menjadi pria yang tidak berguna, dan dia menawarkan diri untuk menyerahkannya. Jadi bagaimana jika kita menerimanya? Apakah ada masalah dengan itu? Long San menggelengkan kepalanya. Bukan begitu, jika Ji Fei tidak menyerahkannya, kita tetap harus menghormatinya sebagai kepala aula. Tetapi jika dia menyerahkannya, kita harus lebih menghormatinya lagi. Dan ada alasan lain. Aku tidak tahu seperti apa Long Ziluo ini. Apa maksudmu dengan apa? Dia anakmu? Bagaimana mungkin karakternya bisa buruk? Kou Fanghua berdebat dengan akal sehat. Dia telah hilang selama lebih dari 20 tahun. Dan saya tidak tahu siapa yang membesarkannya. Jadi saya tidak bisa melakukan persis seperti yang Anda katakan. Kalau begitu tunggu saja. Kou Fanghua bergumam dengan marah dan berbalik untuk berjalan keluar. Long San tidak berbicara, tetapi terdiam. Dragon Hall saat ini membuatnya merasa kewalahan. Ia sungguh berharap ada seorang kepala aula yang bisa datang dan mengurus semuanya. Kou Fanghua kembali ke kamar, menutup semua pintu, dan segera memanggil si Kou Bingnian. Panggilan itu dijawab dengan cepat, Bibi. Ada apa? Bing Nian, Long San baru saja mengatakan bahwa Ji Fei siap mengundurkan diri dari jabatannya sebagai kepala aula. Benarkah itu?
Si Kou Bingnian mengeluarkan suara terkejut di ujung sana. Benar, tapi Long San belum benar-benar memutuskan untuk membantu Long Ziluo menjadi kandidat pemimpin Aula Naga. Dia bilang dia tidak tahu orang macam apa Long Ziluo itu. Si Kou Bingnian berpikir sejenak dan segera berkata, "Saya mengerti, jangan khawatir, Bibi, saya akan memastikan semua orang di Longtang menyukai Long Ziluo." "Baiklah, aku akan menunggu kabar darimu." Kou Fanghua menutup telepon. Nama lengkapnya adalah Si Kou Fanghua. Dia adalah adik perempuan Si Kou Jinyan dan putri Si Kou Xiong. Saat dia masih sangat muda, Si Kou Xiong menyerahkannya kepada orang lain. Akhirnya, dia tinggal bersama Long San, tetapi tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. Si Kou Bingnian di ujung sana menunjukkan senyum puas di wajahnya. Ji Fei, awalnya, aku ingin membunuhmu dan meninggalkan Aula Naga tanpa pemimpin. Sekarang kau ingin menyerahkannya dengan sukarela, maka itu akan mudah. Dia berdiri dan berjalan menuju tempat Long Ziluo di penjara. Dia tiba dengan cepat, membawa Long Ziluo keluar, dan kemudian pergi ke ruang tersembunyi di belakang. Bagaimana latihannya? Si Kou Bingnian memandang Chen Ziluo, yang berpura-pura menjadi Long Ziluo, dan bertanya. Sebenarnya, Chen Ziluo sama sekali tidak memiliki kesan yang baik terhadap si Kou Bingnian, tetapi berpikir bahwa ini diatur oleh saudara Long yang misterius. Dia hanya bisa tersenyum dan berkata, "Aku tahu semuanya." Si Kou Bingnian mengangguk, "Kalau begitu kamu hebat sekali, kelihatannya kamu memang berbakat." Chen Ziluo tidak menjawab. Bagaimana mungkin dia, keponakan dari Tetua Agung Ling Kongsu, tidak memiliki bakat apapun? Si Kou Bingnian merenung selama beberapa detik, menatap Chen Ziluo, dan berkata, "Aku punya sesuatu yang baik untuk diberitahukan kepadamu sekarang." Chen Ziluo mengangguk dengan tenang, "Silakan. Tahukah kamu mengapa identitasmu saat ini adalah Long Ziluo?" Chen Ziluo menggelengkan kepalanya. Long Ziluo adalah seorang anak yang hilang 20 tahun lalu. Ayahnya adalah Long San, kepala tetua Balai Naga. Jadi identitasmu saat ini sebagai Long Ziluo adalah putra Long San, dan penampilanmu adalah replika Long San saat dia masih muda. Apakah kau tahu ini? Chen Ziluo tercengang. Ia tidak menyangka akan diminta memainkan peran sebagai anak hilang. Dia mengangguk dengan tenang, "Aku tahu, apa yang perlu aku lakukan?" "Yang perlu kau lakukan hanyalah berpura-pura tidak tahu dan pergi ke rapat seleksi rekrutmen baru. Maka Long San secara alami akan mengenalimu dan membantumu secara diam-diam." Chen Ziluo sebenarnya ingin mengatakan bahwa dia sama sekali tidak tertarik dengan konferensi pemilihan bakat baru yang jelek ini. Tetapi dia harus menahannya. "Ada berita lain yang menurutku akan membuatmu sangat bahagia." Si Kou Bingnian melihat apa yang dipikirkan Chen Ziluo. "Oh, keterampilan bela diri Ji Fei sekarang tidak berguna, dan dia telah menjadi orang yang tidak berguna." "Benarkah? Hebat sekali," Chen Ziluo berkata dengan penuh semangat. Teringat betapa kuatnya Ji Fei, yang memaksanya membunuh Chen Zitian dan Chen Ziqiang, dan akhirnya pamannya Chen Yibao membunuh keempat saudaranya lainnya untuk melakukan trik menyiksa diri. Dia begitu membenci Ji Fei di dalam hatinya hingga dia ingin membunuh Ji Fei dan memakan dagingnya. Sekarang keterampilan bela diri Ji Fei telah terbuang sia-sia. Dia benar-benar ingin bergegas keluar dan membunuh Ji Fei segera. Si Kou Bingnian melihat kegembiraan Chen Ziluo dan berkata, "Ini bukan hal yang paling membahagiakan." "Apa itu?" Chen Ziluo bertanya dengan ragu. Ji Fei telah memutuskan untuk mengundurkan diri dari jabatan Master Aula Naga, dan rapat seleksi pendatang baru ini juga merupakan rapat seleksi untuk kandidat Master Aula Naga. Mendesis, Chen Ziluo menarik napas. Matanya berkilat karena terkejut dan gembira. Dia selalu ingin menonjol, dan di Ling Kongsu, meskipun dia memiliki reputasi besar,
itu sebagian besar hanyalah ketenaran kosong tanpa kekuatan nyata. Jika kita bisa mengendalikan Dragon Hall, bukankah masa depan akan sangat cerah? Hatiku dipenuhi dengan kegembiraan. Apa yang bisa aku lakukan? Bab 1248 Penempatan Sikou Bingnian. Sekarang kau adalah putra Long San yang hilang, tetua utama Balai Naga. Dengan bakat dan kemampuanmu, kau telah melangkah setengah kaki ke posisi Master Balai Naga. Sikou Bingnian menatap mata Chen Ziluo dengan matanya yang indah dan berkata, Chen Ziluo tidak dapat menahan diri untuk tidak menggerakkan kelopak matanya meskipun dia mengenakan topeng. Berita ini sangat menggembirakan dan mendebarkan. Itu hanyalah bunga impiannya yang mekar. Kejutan yang menyenangkan, sangat senang, jangan terlalu cepat senang. Sikou Bingnian menuangkan baskom berisi air dingin padanya. Tolong beri saya pencerahan. Chen Ziluo memandang Sikou Bingnian dan nada suaranya menjadi lebih hormat dan sopan. Long San berkata bahwa masalah ini juga tergantung pada karaktermu. Lagi pula, kamu telah menghilang selama lebih dari 20 tahun. Jika karaktermu tidak baik, dia tidak akan mengenalimu, apalagi membantumu. Mendengar ini, Chen Ziluo mencibir. Jika mereka mengikuti tes semacam ini, mereka mungkin tidak akan tahu kalau mereka sudah mati. Dia selalu memberi kesan kepada orang-orang sebagai orang yang lembut dan anggun, penuh keanggunan. Itulah sebabnya dia selalu menjadi komandan ketujuh orang itu, dan dia juga merupakan penasihat militer Chen Yibao. Saat itu di Hotel Ningjiang, dia membunuh Chen Zitian dan Chen Ziqiang untuk meredakan konflik. Bukankah itu cerminan penuh kecerdasan emosionalnya? Jika kita menilai aspek ini sekarang, bukankah itu tidak masuk akal? Ini adalah tampilan penuh kekuatan seseorang. Melihat Chen Ziluo begitu percaya diri, Sikou Bingnian memikirkan penampilannya sejak dia bertemu Chen Ziluo dan menyadari bahwa dia memang pria yang cerdas. Saya punya saran untuk masalah ini. Saran apa? Chen Ziluo segera bertanya dengan rendah hati. Ji Fei sekarang menginap di penginapan Long Cheng. Ji Fei juga tinggal di sini. Niat membunuh melintas di mata Chen Ziluo sejenak, dan suaranya menjadi sedikit lebih keras. Dia berharap bisa membunuh Ji Fei segera. Sikou Bingnian mengangguk. Yang perlu kau lakukan sekarang adalah mencari cara untuk mendekati Ji Fei, meninggalkan kesan yang baik padanya, atau bahkan mencari cara untuk membantu Ji Fei. Dengan begitu, Ji Fei akan cenderung membantumu. Mendengar ini, Chen Ziluo menunjukkan keengganan dan bahkan kemarahan di wajahnya. Tetapi dia segera mengangguk untuk menunjukkan persetujuannya. Setelah Sikou Bingnian dan Chen Ziluo membahas beberapa detail, keduanya pergi. Dia kembali ke rumah dan segera menelepon. Orang yang menjawab adalah Saudara Long. Ada apa dengan telepon itu? Suara kakak Long terdengar sangat dingin. Ada apa? Apakah kamu mencari wanita lain lagi? Suara Sikou Bingnian dipenuhi kemarahan. Omong kosong. Suara Saudara Long dipenuhi kemarahan. Bagus, kami para saudari telah memberikan segalanya kepadamu. Jika kamu tidak menghargai saudari yang baik seperti itu dan mencari wanita jalan lain, kami pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Mari kita mulai bisnis. Saudara Long mengganti pokok bahasan. Keterampilan bela diri Ji Fei telah dihapuskan, dan dia siap untuk melepaskan posisi pemimpin Balai Naga. Sekarang Chen Ziluo, yang Anda tugaskan, mengambil peran sebagai Naga Ziluo. Saya khawatir dia harus memainkan peran yang lebih besar. Ketika Saudara Long mendengar berita itu, dia juga cukup terkejut. Meskipun dia tahu bahwa seni bela diri Ji Fei lumpuh, dia tidak menyangka bahwa dia akan secara sukarela menyerahkan jabatannya. Sedikit kegembiraan terpancar di wajahnya. Ji Fei masih sangat jantan. Dia benar-benar bisa melepaskan sesuatu. Dia punya perasaan dan pikiran yang luas.
Ya, melihat Ji Fei yang luar biasa seperti itu, aku ingin menjadi wanitanya Ji Fei. Si Kou Bingnian sengaja berkata dengan rasa jijik. Saudara Long tidak mengatakan apa-apa. Dia tahu bahwa si Kou Bingnian tidak puas padanya, tetapi dia tidak ingin menjelaskannya. Ketika si Kou Bingnian melihat saudara Long tidak mengatakan apa-apa, sedikit kebencian melintas di matanya. Memikirkan kembali apa yang terjadi di masa lalu, hatinya dipenuhi amarah. Kalau saja dia bisa melakukannya lagi, dia tidak akan pernah berurusan lagi dengan lelaki ini. Setelah Long Ziluo menjadi Master Aula Naga kali ini, aku harap aku bisa mengendalikannya. Anda ingin menjadi ketua aula ini? Hanya yang praktis. Baiklah, jika saatnya tiba, biarkan Chen Ziluo menikahimu. Kamu akan menjadi wanita dari Master Balai Naga dan tentu saja akan memiliki hak untuk berbicara. Kau sudah cukup bersenang-senang dan ingin menyingkirkanku, meninggalkan adikku, kan? Aku akan mengurus urusannya, kamu tidak perlu khawatir. Saya harap Anda dapat memenuhi sumpah Anda. Jika Anda memperlakukan kami dengan cara yang sama seperti Anda mengkhianati bibi saya, si Kou Jinyan, kami tidak akan pernah membiarkan Anda pergi, tidak akan pernah. Berbunyi, sebelum si Kou Bingnian dapat menyelesaikan kata-katanya, nada mati terdengar dari teleponnya dan panggilan pun ditutup. Si Kou Bingnian menatap ponselnya dengan tajam, dengan ekspresi dingin di wajahnya untuk waktu yang lama. Barang-barang milik keluarga si Kou akan kembali cepat atau lambat. Klik, dia benar-benar menghancurkan telepon di tangannya menjadi bubuk. Beberapa menit kemudian, si Kou Bingnian mengangkat teleponnya dan menelepon resepsionis. Beritahu semua tamu bahwa mereka semua harus datang ke restoran untuk makan malam hari ini. Ada yang ingin saya bicarakan dengan mereka. Resepsionis tercengang, tetapi tetap segera diberitahu. Semua orang yang menerima pemberitahuan itu tidak tahu alasannya. Ji Fei, Seng Lingyun dan yang lainnya sangat jijik dan tidak ingin pergi. Aku akan mencari tahu apa yang terjadi. Qi Yuan mengajukan diri. Hantu naga telah melindungi dalam kegelapan dan belum muncul. Qi Yuan keluar untuk bertanya-tanya tetapi tidak menemukan apapun. Satu-satunya hal yang dia tahu adalah bahwa hal semacam ini sangat umum di masa lalu. Dan setiap saat pada saat ini, Anda harus pergi. Jika Anda tidak berpartisipasi, Anda akan dikeluarkan dari penginapan Longcheng, atau bahkan dikeluarkan dari Longcheng. Beberapa orang bahkan terbunuh secara langsung. Ketika Ji Fei mendengar berita itu, seringai muncul di wajahnya. Dia sangat ingin tahu dan bahkan lebih meremehkan. Dalam sekejap mata, waktu makan malam pun tiba. Ji Fei membawa Li Ruoxi, Seng Lingyun dan Feng Huang ke restoran. Qi Yuan bersembunyi dalam kegelapan untuk menjaga mereka. Sementara Long Meiying bertanggung jawab atas pinggiran. Tak lama kemudian semua orang tiba di restoran, dan ada sekitar 2 atau 300 orang. Chen Ziluo, yang berpura-pura menjadi Long Ziluo, berdiri di dekat Ji Fei. Dia tahu bahwa pertemuan ini adalah pengerahan dirinya dan si Kou Bingnian. Ji Fei tidak tahu bahwa ketika dia melirik wajah orang-orang ini, dia melihat bahwa mereka semua adalah seniman bela diri, dan banyak dari mereka memiliki keterampilan seni bela diri yang sangat baik pada usia ini. Aku mengangguk diam-diam dalam hatiku. Konferensi seleksi pendatang baru Longtang ini tampaknya sangat menarik. Ketika semua orang melihat Ji Fei dan ketiga wanita di sekitarnya, mereka semua menunjukkan ekspresi terkejut di wajah mereka. Namun, melihat Ji Fei terlihat seperti orang sakit-sakitan. Banyak orang menunjukkan ekspresi jijik di wajah mereka. Seseorang yang dekat dengan Ji Fei tiba-tiba mengangkat tangannya tanpa peringatan dan menyentuh Seng Lingyun. Kamu cantik sekali, gadis. Apakah kamu punya pacar? Begitu kata-kata itu keluar, tangan itu bergerak dan hendak menyentuh wajah Seng Lingyun.
Orang-orang lain di sekitar tidak mengatakan apa-apa saat mereka melihat ini, dan banyak dari mereka bahkan menunjukkan ekspresi terkejut di wajah mereka. Mereka jelas tertarik dengan godaan itu dan mata mereka tertuju pada wajah Li Ruoxi. Phoenix berdiri di sisi lain dan ingin menghentikannya, tetapi sudah terlambat. Meskipun kemampuan bela diri Ji Fei lumpuh, dia masih bisa bereaksi dan segera menarik Seng Lingyun ke dalam pelukannya. Ah, Seng Lingyun berseru dan bersandar ke pelukan Ji Fei. Tindakan pria itu membangkitkan amarah orang lain, dan seseorang telah menyentuh wajah Li Ruoxi. Bersambung.